Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat untuk belajar. Hari ini Ibu akan mengirimkan bahan ajar ya. Anak-anak, sebentar lagi kita akan masuk Google Meet ya. Ibu tunggu nanti di Google Meet ya. Terima kasih. Pagi. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga semua dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat untuk belajar. Ya, hari ini kita akan belajar tematik kelas 4. Kita akan belajar tematik kelas 4, tema 3, peduli terhadap makhluk hidup ya. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Pembelajaran yang keempat ya. Nah, sebelum pembelajaran kita dimulai hari ini, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing ya. Berdoa dipimpin Lionel. Ya, Lionel pimpin doa. Oke, baik. Terima kasih. Sekarang kita akan belajar ya. Hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban terhadap tumbuhan ya. Tumbuhan memiliki banyak manfaat. Contohnya, dimanfaatkan menjadi bahan makanan. Nah, selain itu tumbuhan juga menghasilkan apa? Oksigen ya. Jadi itu tumbuhan. Nah, kita berhak memanfaatkan tumbuhan, penuhi kebutuhan kita ya. Namun kita juga memiliki kewajiban untuk memanfaatkan tumbuhan secara bijak ya. Nah, bagaimana caranya merawat tumbuhan? Ya, menyiramnya, memberi pupuk, ya, dan sebagainya. Nah, kalau kita tidak tumbuhan, apa yang akan terjadi kalau kita tidak merawat tumbuhan? Halo, siapa yang bisa jawab? Ya, pintar. Tumbuhan akan mati kalau kita tidak merawatnya. Akan belajar tematik kelas 4, tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Pembelajaran yang keempat. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yang pertama, siswa mampu menjelaskan pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang ketika memanfaatkan tumbuhan dengan terperinci. Yang kedua, siswa mampu membuat rencana melaksanakan kewajiban terhadap tumbuhan yang dipelihara dengan terperinci ya. Hak adalah segala sesuatu yang mutlak menjadi milik kita. Oke, kewajiban adalah segala sesuatu
yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Tanaman yang pertama, memanfaatkan tanaman untuk dikonsumsi. Misalnya, kita mengambil buah dari tanaman. Yang kedua, menjual tanaman untuk meningkatkan perekonomian. Yang ketiga, memetik tanaman untuk dijadikan hiasan atau kerajinan tangan. Yang keempat, mengolah tanaman menjadi pupuk kompos. Ya, anak-anak, nah ada juga kewajiban kita terhadap tanaman. Nah, kewajiban kita adalah merawat tanaman dengan baik, memberikan pupuk, membudidayakan tanaman, menjaga kelestarian tanaman. Nah, beberapa dampak positif melaksanakan kewajiban terhadap tanaman. Yang pertama, mendapatkan lingkungan yang sejuk, mendapatkan udara bersih dan sehat, menciptakan pemandangan dan suasana yang indah. Kemudian kita lanjut di kalimat tanya. Kalimat tanya merupakan jenis kalimat yang mengandung pertanyaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan tanggapan atau jawaban dari orang lain. Ya. Nah, pertanyaan yang baik memiliki ciri-ciri berikut, ya. Kalimat tanya itu harus sesuai dengan topik, ya. Kalimat tanya diawali dengan kata tanya adik Simba, ya. Adik Simba itu adalah kata tanya apa, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya, ya. Pertanyaan fokus dan tepat sasaran, ya. Pertanyaan menggunakan kalimat yang benar dan mudah dipahami. Materi yang kita pelajari hari ini, ada yang bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini? Hari ini tentang hak dan kewajiban terhadap ya, pintar. Hak dan kewajiban terhadap tanaman, ya. Nah, hak terhadap tanaman misalnya apa? Memanfaatkan tanaman untuk dikonsumsi. Misalnya kita mengambil buahnya, ya, untuk dimakan. Kewajiban kita terhadap tanaman misalnya apa? Siapa? Kewajiban terhadap tanaman misalnya, iya, pintar, menyiram tanaman, ya, memberikan pupuk, ya, iya, pintar, memberi pupuk, ya, menjaga kelestarian tanaman, ya. Kemudian apa lagi yang kita pelajari hari ini tentang kalimat tanya, ya, kalimat tanya. Ya, oke, pintar. Ya, nah itulah kesimpulan materi kita hari ini, ya. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita, ya. Untuk soal LKPD dan soal evaluasinya nanti Ibu kirim melalui WhatsApp, ya. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ya, dipimpin oleh Sapa berdoa, ya. Oke, terima kasih Sapa. Ya, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita anak-anak, ya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.